Halo, selamat datang kembali di Arx Channel. Beberapa saat lalu, kalau kalian sering mantengin story YouTube-nya Arx, kalian pasti lihat kita lagi melakukan preparation sekaligus extreme overclocking. Nah, di story itu, kalian nggak tahu kan, kita pakai mainboard apa? Nah, di extreme overclocking yang kapan lalu itu, kita lagi menggunakan mainboard yang satu ini. Kenapa kita harus pakai mainboard ROG Maximus 12 Apex ini ya? Karena mainboard ini memang dikhususkan untuk extreme overclocking maupun kalau kalian mau overclocking daily ya. Jadi kalian nggak harus pakai extreme overclocking buat maksimalin potensial dari mainboard ini, kalian bisa pakai untuk overclocking daily aja. Untuk packaging penjualan dari mainboard ini tuh yang paling spesial itu ada di ini, DIM II card ya. Sama ada T-probe buat kalau kalian mau monitoring suhu di hardware kalian, mau pakai monitoring suhu di memori ataupun VGA, atau juga mau pakai di monitoring di M2 kalian. Ini bisa pakai ini. Ya, adalah thermocouple pack ini yang udah di paket penjualan. Untuk WiFi itu jelas tentu ya, karena beberapa mainboard ROG itu pasti sudah include dengan WiFi. Jadi pasti kalian akan dibawakan yang namanya antena WiFi-nya. Nah, ini. Untuk paket penjualan yang lainnya itu hampir sama persis seperti ROG pada umumnya. Pasti akan dapat stiker, kabel SATA, dan lain-lain. Ya, lanjut kita akan jelasin bagaimana layout pada mainboard Maximus 12 Apex. Hal yang paling unik dari mainboard ROG Maximus 12 Apex itu adalah slot RAM-nya ya. Kalian lihat di sini, slot RAM dari mainboard ini cuma dibawain 2, di mana tiap slot itu maksimum kapasitinya itu 32 GB. Jadi kalau kalian pasang penuh dua-duanya itu di 64 GB. Kenapa dibawain cuma 2? Karena untuk memori overclocking-nya itu jadi lebih mudah. Dan kalian lihat di sini, jarak antara slot RAM dengan prosesor itu jadi lebih dekat ya, atau lebih pendek. Jadi itu bisa mengentengkan kalian untuk narik memori kalian lebih tinggi lagi. Di samping slot RAM ini ada slot DIM II. Ini fungsinya untuk nancepin DIM II card yang ada di bawaan waktu kalian beli mainboard ini. Ini fungsinya untuk nancepin M2 storage kalian, dimana tiap slot ini di card ini ada 2 slot ya. Sebelah kiri atau sebelah yang paling dekat dengan RAM ini nggak ada logo ROG-nya. Ini bisa dimaksimalin sampai di lane PCIe x 4, dan yang di sebelah kiri atau yang ada logo ROG-nya ini cuman x 1, dimana kalau x 1 itu kalian mendisable slot SATA. Kalau kalian tancepin ini ke sini, dua-duanya kalian pasang M2, itu akan merubah PCIe lane pada mainboard ini. Kalian bisa baca di buku manualnya ya. Selanjutnya untuk kegiatan atau untuk menunjang prosesor overclocking ataupun overclocking pada mainboard ini, itu mainboard ini dibawain 16 power stage, di mana tiap stage-nya itu dikasih 70 ampere, jadi lumayan besar. Jadi kalau kalian mau maksimalin extreme overclocking di prosesor maupun memori, itu bisa naik lebih tinggi lagi. Dan juga untuk mensuplai daya di power stage tersebut dibawakan 2x8 pin yang ada di sini. Selain itu, untuk menunjang monitoring kegiatan overclocking dibawain debug code yang berisi angka, dan juga ada debug LED. Di sampingnya debug LED ini ada LED indikator untuk kondensasi. Jadi kondensasi itu kalau kalian melakukan extreme overclocking pasti terjadi yang namanya embun di luar ataupun di dalam ketika preparation. Di situ akan mendikasikan kondensasi di mana prosesor, memori, ataupun di VGA. Jadi ini akan menyala mana yang paling error. Ini ada tombol start, ini untuk switch on off sistem kalian. Di bawahnya ini ada flex key, kalian bisa assign atau kalian bisa rubah di BIOS dengan dijadikan fitur lainnya. Di bawahnya flex key ini ada yang namanya LN2 mode. Ini kalau kalian mau main extreme overclocking menggunakan LN2, ini kalian nyalakan supaya menghindari yang namanya cold bug. Di bawahnya LN2 mode ini ada namanya slow mode ya. Slow mode ini kalau kalian mau masuk ke Windows dalam frekuensi rendah, ini di on kan, kalian paksa di frekuensi rendah, kemudian ketika kalian mau validasi atau submit score dengan frekuensi yang tinggi, ini kalian off kan. Nah, ini secara otomatis dia akan langsung naik ke frekuensi yang paling tinggi. Di samping itu juga ada yang namanya retrieve button. Retrieve button ini untuk mengulangi booting ya. Kalau misalnya kalian nggak menemukan
booting atau boot ke dalam BIOS, ini bisa kalian paksa menggunakan tombol save boot. Nah, kalau kalian penasaran gimana serunya kita extreme overclocking, kalian bisa simak video yang berikut ini. Nah, kalian bisa lihat kita udah preparation untuk extreme overclocking dan setupnya jelas seperti ini. Kalau kalian biasa melihat videonya Mas Alfa Jonathan, pasti sistem setupnya seperti ini ya. Nah, yang di atas itu sama seperti yang ada di sini. Ini namanya LN2 port atau DRS port. Jadi kalau kita para extreme overclocking mau mempush prosesor kita supaya mendapatkan clock yang lebih tinggi dan juga performa yang lebih, itu juga untuk mengejar skor dari beberapa aplikasi ya. Jadi fungsinya extreme overclocking itu adalah selain kita mencari clock dari prosesor, GPU ataupun memory clock, kita juga mencari apakah skor itu bisa diterapkan dan kita submit ke situs atau website resmi HWBot. Oke, langsung aja kita nyalakan sistemnya dulu ya. Nah, kita udah masuk di BIOS. Yang hal utama yang kalian setting itu adalah ngaktifin dulu nih ya, CPU core atau gauge voltage. Nah, kalau biasanya main di DRS ya, di DRS itu voltage aman itu di kisaran 1,5, 1,55 hingga dengan 1,6. Kalian jangan sampai maksain lebih tinggi dari itu, karena lebih tinggi dari itu prosesor akan lebih panas dan juga VRM itu juga akan lebih panas. Jadi membutuhkan suhu yang lebih dingin lagi. Jadi kalian harus setting ini ini saya coba ke 1,55 dulu. Ini kita override manual mode 1,55. Nah, di sini udah pink. Berarti udah peringatan bahwa ini voltage yang nggak aman untuk harian ya. Dan karena kita mau main extreme overclocking, PLL termination voltage-nya kita naikin supaya bisa stabil ke 1,5. Nah, udah pink juga. Dan sekarang kita tuangin DRS-nya. Biasa untuk DRS supaya dia bisa memboost suhunya ya, karena DRS itu kan nggak bisa langsung dingin banget. Jadi supaya DRS-nya bisa langsung ke boost dinginnya, kita harus pakai yang namanya aseton. Aseton itu bisa kalian cari di toko-toko apotek atau bahan kimia ya. Ini kayaknya udah cukup deh. Sekarang kita tuangin asetonnya ya. Kalian bisa lihat sini ya, suhunya udah turun di 17, 16, nah ini turun terus. Nah, kalian bisa lihat ya, asapnya ini nggak langsung turun ke mainboard, jadi diisap sama fan. Ya udah, suhunya udah di 10 derajat. Ingat, kita pakai ini namanya thermocouple atau thermostat. Ini untuk mendeteksi suhu yang ada di prosesor. Karena nanti di BIOS ketika lebih dari minus 11 derajat, BIOS nggak akan bisa detect suhunya sekarang sudah berapa. Ya. Ini sekarang udah minus 0,3. Ini tak boost terus. DRS itu mentoknya suhunya di kisaran minus 60 derajat ya, 63, 62 sampai ke 65. Ya. Jadi nggak bisa lebih tinggi dari itu. Kita biasanya butuh 3 botol DRS, tapi untuk awal-awal biasanya saya cuma nuang 2 ya. Yang satunya untuk memboosting ketika running aplikasi. Udah lumayan tuh ya. Sekarang suhunya udah ke minus 18, turun lagi minus 19, 20 ya. Tambahin sampai full pot ya. Full pot, bahasa full pot itu jadi kita naruh DRS ataupun LN itu hampir mencapai penuh di area DRS pot atau LN2 pot. Nah, isi penuh ini belum penuh. Ini sekarang udah minus 40. Ya, bayangin kalau kalian dinginin sesuatu di minus 40 cepat sekali. Nah, ini kalau misalnya
udah ngembun terus netes di mainboard, pasti udah jadi air gitu, dan itu akan membuat sorting ya. Udah di minus 50, kayaknya ini udah bisa dieksekusi. Nah, sekarang kita mainkan di core-nya. Nah, ini kemarin kita udah sempat nyoba, memori ini harusnya bisa jalan di 3900 ya. Bentar. Nah, ini AI overclock tunernya kita bikin manual. Terus kemudian ini multi-core essential-nya di enable. Nah, ini core ratio 1,55, harusnya ini udah bisa masuk ke 55 GB. Ini single core di 55. Oke, kemudian jangan lupa ketika main overclocking seperti ini, untuk load line calibrasinya ini di level 8 supaya tidak terjadi yang namanya under voltage ketika running aplikasi ataupun di dalam Windows. Jadi load line ini fungsinya ketika kita running aplikasi, prosesor tidak akan mendapatkan voltage yang kurang, tapi akan mendapatkan voltage yang agak lebih sedikit ya. Jadi misalnya kita setting 1,5 atau 1,55, dia akan di set voltage-nya di 1,56 sekian ya. Ini di level 8, kemudian current capability-nya ke 140%. Ini bisa extreme, power dosing control, power base control ke extreme, karena kita mainnya extreme ya. Udah, power thermal cukup 140. Oke. Nah, udah, extreme tweaking kita enable. Kita cek dulu ya apakah ini bisa masuk apa enggak. Kalau 55 berarti ini 5 GB bisa harusnya. Oke, ini terang voltage kita naikin dulu. Ayo, 1,15. Nah, udah. Sekarang kita cek ini booting apa enggak. Nah, sekarang kita udah masuk di Windows ya. Kita cek apakah ini udah masuk settingannya apa belum. Kita buka ke CPU-Z. Nah, udah nyala 5,5 GB dengan voltage 1,55, dan ini jalannya 6 core 12 thread. Di all core nyala semua ya, termasuk hyperthreading-nya. Ini memori ini masih tak setting default di 2400. Saya belum nyalain SMB-nya. Kita ngeceknya running aplikasi aja, biasanya bisa pakai R20 ataupun R15 ya. Kita buka R20 aja dulu, apakah ini stabil apa enggak. Harusnya 5,5 GB ini kenceng lah. Kita cek. Nah, yep, running. Oke, sambil nunggu. Nah, kalau misalnya load prosesornya itu berlebih, ya, itu akan terjadi yang namanya penurunan suhu. Nah, ketika turun suhu seperti ini, biasanya tambahin dry es, kemudian aceton tak tuangin sedikit, supaya suhunya nggak turun-turun banget. Kalian tadi udah tak kasih tahu bahwa fungsinya aceton untuk memboosting dry es supaya bisa turun lagi suhunya. Sambil nunggu. Dry-nya cukup kayaknya, cukup lah. Ya, udah bisa jalan. Ya, ini skornya 4323. Nah, biasanya ya kalau sudah main extreme overclocking seperti ini, itu kita ada kayak baseline ya, atau kita mau ngejar apanya dulu, CPU frekuensi kah, terus kemudian atau ngejar Cinebench-nya, atau ngejar yang lainnya seperti Geekbench dan lain-lain. Nah, ini sudah 5,5 udah jalan. Sekarang kita coba naikin juga memory clock-nya dan juga naikin clock frekuensi dari prosesor. Nah, kita udah kembali lagi ke BIOS. Ini saya setting seperti ini ya, dengan clock 5,8 ya. Kemudian memori kita naikin ke DDR4 4000, dan juga untuk case-nya kita kasih ke 553 lah. Ini ketinggian
kita ke 53. Nantinya kita akan naikkan clock CPU dan juga case-nya itu on the fly. On the fly itu jadi kita manfaatkan software yang sudah disediakan dari ROG Maximus 12 Apex ini, dan semua rata-rata ROG itu pasti ini menyediakan yang namanya AI Suite ya, AI Suite ya, seperti itulah pokoknya. Itu fungsinya untuk naikin CPU frekuensi dan juga case frekuensi maupun voltage yang akan kita kasihkan ke prosesor, dan itu booting di Windows ya, jadi masuknya di Windows. Dan kita proses booting aja dulu, ini apakah bisa booting apa enggak, cek ya. Masuk. Oke, udah masuk ke Windows. Ya, kalau nggak stabil gitu bisa masuk di Windows, tapi ketika kita bisa masuk di BIOS, bisa masuk di BIOS. Tapi ketika kita boot ke Windows, dia minta preparation automatic repair. Nah, itu pasti nggak stabil ya. Ini udah masuk ke Windows ya. Sekarang kita buka aplikasinya yang AI Suite. Nah, ini Dual Intelligent Processor 5. Nah, untuk naikin CPU frekuensi, ya CPU frekuensinya, klik di ini, software TPU. Nah, ini akan disediain. Di sini ada base clock yang paling atas, kemudian rasio multiplier, dan di bawahnya ada di multiplier untuk case-nya atau uncore dari CPU. Untuk kita ngecek apakah itu bisa tersubmit di mainboard apa enggak. Nah, ini kita buka langsung aplikasi CPU-Z. Biasanya seperti ini untuk extreme overclocking yang kalau kita manfaatin software on the fly-nya. Ini 1,55 dengan clock 5,8. Nah, sekarang kita naikin CPU frekuensinya dulu ya. Kita nyari frekuensinya dulu yang paling mentok berapa ya. Oke, kita naikin ke 59. Kita apply, dia pasti akan minta apakah mau di load CPU atau DRAM power setting ke ini, ke mainboard atau ke sistem. Kita tekan yes. Nah, oke. Ini di sini masuk 59. Ya. Kita cek lagi ke 6 GB dengan voltage yang sama, 0,55. Masuk. Oke. Ini 6 GB udah masuk. Kita naikin ke 6,1 ya. Kita masuk 6,1, kita validasi lagi, naikin lagi ke 62. Ini kita nyari clock frekuensinya dulu yang paling tinggi berapa, ini yang bisa didapatkan. Oke, masuk 62. Blue screen, berarti udah nggak bisa lagi di atasnya ini. Bisa kalian lihat kan gimana serunya kita main extreme overclocking menggunakan mainboard ROG Maximus 12 Apex. Waktu video tadi kalian juga sempat dengar kenapa kita pakai prosesor Core i5 10600KF, padahal kita sudah punya Core i9 10900K yang ada di sini. Ya memang, waktu kita shooting atau kita take shoot extreme overclocking itu, kita sudah berusaha untuk membeli prosesor Core i9 10900K, dan hasilnya di marketplace lokal maupun internasional stoknya itu nggak ada, dan kita belum bisa mendapatkan prosesor itu. Kita baru bisa beli Core i9 yang ada di sini itu beberapa hari yang lalu. Di video tadi kita juga menarik prosesor Core i5 10600KF lebih tinggi lagi dengan mainboard ini, dan memang mainboard ini powerful banget. Jadi dari base clock 4,1 GHz kita tarik hingga ke 6,2 GHz, itu hanya switch set clock. Untuk benchingnya kalian bisa lihat kita bisa narik prosesor ini hingga 6 GHz. Untuk memory clocknya memang kita nggak bisa narik lagi karena memang memory controller pada prosesor IS yang kita punya itu nggak sebagus prosesor yang retail pada umumnya. Jadinya kita hanya bisa menarik prosesor itu di DDR4 4000 dengan charge latency 16. Bayangin aja DDR4 4000 charge latensinya 16. Jadi kalau misalnya Asus memberikan jargon bahwa mainboard ini digunakan untuk extreme overclocking, kita tim ARX memberikan approval bahwa mainboard ini memang bisa digunakan untuk extreme overclocking. Sekian review mainboard ROG Maximus 12 Apex dari kami tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa mampir di website kita di
arts.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa follow Instagram kita di @artsidmedia. Kalau kalian misalnya suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe. Salim Mukhtar, ciao!